ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. قال المصنف رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه كتاب العلم باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال قال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Imam Bukhari Abu Abdillah Amirul Mu'minin fil hadis berkata Kitabul Ilmi, dalam Kitabul Ilmi bab yang kedua, babun bab man su'ila ilman, siapa yang ditanya tentang satu ilmu wa huwa mushtaghilun, tetapi dia sedang sibuk fi hadithihi, pada penyampaiannya atau pada penyampaian ilmu tersebut, atau ketika ia sedang sibuk dengan orang lain, fa'atammal hadis, dia akhirnya tidak langsung menjawab orang yang bertanya, tetapi dia menyelesaikan pembahasan atau perkataannya. Tsumma ajaba sa'il, setelah itu baru menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Jadi sampai sekecil ini Imam Bukhari jadi buat judul. Nah, ini di Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Ya, yang mana pada kitab tentang ilmu ini Imam Bukhari menaruh satu bab yang pertama, bab keutamaan ilmu. Kan bawa dua ayat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu dengan derajat, banyak derajat. Dan Allah mengetahui apa yang engkau ketahui. Ini satu. Kemudian ayat kedua, Rabbi zidni ilma, dan firman Allah, Rabbi zidni ilma, wahai Allah Subhanahu wa taala, berilah aku tambahan ilmu. Nah, jadi setelah itu Imam Bukhari langsung nulis bab kedua. Di bab pertama tidak disebutkan ada hadisnya. Ya, jadi ini sesuatu yang jarang dilakukan. Jadi kemungkinan pertama Imam Bukhari, ya walaupun dia itu 16 tahun, nulis ini tuh 16 tahun, mengumpulkan, ngecek lagi apa segala seperti itu, bisa jadi terlewat. Ya biasanya judul bab itu pakai ayat, nanti isinya pakai hadis. Jadi qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, seperti itu. Tapi di sini di bab pertama cuma ada dua ayat, nggak ada hadisnya, langsung ke bab yang kedua buat judul baru. Judul baru tentang kalau orang ditanya satu ilmu tapi nggak langsung jawab, nanti dulu di cancel dulu, nanti setelah urusan selesai baru dijawab yang bertanya. Nah, itu dijadiin judul. Nah, Imam Bukhari membawakan satu hadis yang sudah kita bacakan. Nah, intinya jadi Imam Bukhari hubungan bab kedua dengan bab satu itu erat. Jadi sampai itu dijadikan judul. Jadi ilmu itu sesuatu yang berharga. Ilmu itu sesuatu yang berharga, dan kalau untuk Nabi itu nggak boleh disembunyiin. Memang tugas Nabi itu menyampaikan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan apa yang Allah sampaikan.
Nah, memang itu tugasnya. Jadi mentransfer. Tugasnya mentransfer. Jangan takut berkurang. Justru dengan disampaikan itu tinggi derajatnya Nabi. Kalau nggak disampaikan, ya berkuranglah derajat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini luar biasa sebetulnya. Sampai kalau kita pikirkan, ngapain sih? Kan judulnya gini. Bab kalau ditanya enggak langsung jawab. Nanti dulu setelah kalau memang ada pembahasan atau sedang ada keperluan menyampaikan ilmu juga. Jadi enggak mesti langsung dijawab. Kayaknya hal sepele, tapi ini bukan hal sepele. Karena kalau untuk Nabi ditanya itu harus jawab. Apalagi kalau bukan apalagi selama pertanyaannya itu betul-betul tidak menyesatkan atau tidak merugikan orang yang bertanya itu sendiri. Karena nanti juga ada orang yang banyak tanya tapi niatnya bukan untuk ilmu, untuk gaya-gayaan saja. Nah, untuk keren-kerenan saja. Seperti itu. Ada juga orang suka nanya, tapi nanyanya justru membelangsakan dia. Membelangsakan itu menyusahkan dia sendiri, dan itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Dia nanya terus dia susah sendiri. Nah, dan faktanya seperti itu. Ya, dalam beragama umat Islam itu seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ketika enggak melarang atau enggak memerintahkan secara umum kalau berhubungan dengan dunia boleh, tapi berhubungan dengan agama jangan. Takut-takut gitu, harus tetap jaga-jaga. Nah, jadi jangan dengan kita banyak bertanya, membahas, akhirnya kita jadi tersesat. Sesuatu yang tidak perlu. Dan itu ujian kita juga, ya. Jadi banyak bertanya itu bagus, tapi satu sisi juga bisa membahayakan, ya. Jadi itu yang perlu juga dicatat. Nah, di sini sekali lagi, jadi bab kedua itu ini serius kalau bagi Nabi. Jadi kalau ditanya itu nggak boleh, memang nggak jawab seperti itu. Karena ilmu itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, dan itu yang berhubungan dengan keselamatan orang. Jangan sampai nggak dikasih tahu, nanti orang nggak selamat. Sementara tugas Nabi itu menyelamatkan orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu itu sesuatu yang berharga. Ya, sampai kalau para nabi itu kalau dalam Al-Qur'an ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku lo enggak minta imbalan. Atau dalam ayat lain, la as'alukum alaihi malan. Saya enggak minta cuan, saya enggak minta harta. Tapi kan resiko juga, Pak. Biasanya kalau sesuatu yang gratis diremehkan, itu fakta. Sesuatu yang enggak dibayar itu biasanya diremehkan. Ya, tapi ya gimana lagi faktanya. Nabi mohon maaf kok tiba-tiba batuk ya, minum dulu. Bismillah. Coba Pak, sekolah yang gratis. Ya, muridnya bisa lah, bapak kan dibayar sama pajak saya. Yang baik-baik. Kata gurunya, kamu kok bandel-bandel banget, goblok-goblok banget sih, sudah nggak bayar lagi. Jadi mohon maaf. Jadi terkadang ketika kita nggak menghayati bahwa itu sesuatu yang berharga, dua kemungkinan besar kita meremehkan. Nabi mengajak kepada tauhid, kepada keselamatan yang nomor satu, yaitu di akhirat. Justru oleh kebanyakan manusia dianggap cari muka, ingin dipuji. Satu sisi saya nggak minta harta, ayo ikut saja Nabi Nuh 950 tahun sampai segitunya lama, 950 tahun ngajak orang menyampaikan ilmu, nggak ada yang mau. Anak ada satu anaknya nggak mau juga. Kenapa? Karena dianggap biasa aja yang disampaikan. Apalagi
Al-Qaryah ya, bos-bos ya di negeri itu, the big bossnya, orang-orang pinternya yang IQ-nya tinggi-tinggi, ya itu udah ngerasa lebih tinggi. Sekarang tujuannya mentaati Nabi Nuh kan supaya bahagia. Lah saya sudah bahagia. Apa yang nggak punya coba? Harta punya, wanita punya, mungkin banyak, kebun ada. Ya pokoknya semua sudah ada. Terus ngapain juga harus dengerin ini? Makanya dibully lah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh oleh kaumnya. Wa mattaba'aka illahum aradiluna badiyara'i. Kamu itu followernya cuma orang-orang on aja, orang kampung, orang miskin-miskin yang gampang dibohongin, orang yang otaknya nggak pintar-pintar, begitu. Memang itu sudah sunatullah ya. Jadi wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Itu udah kata Allah, pasti di setiap kampung itu, di satu negeri itu Allah ya akan menguji orang-orang yang baik termasuk Nabi itu dengan the big boss yang songong, kasar, gaya, ngerasa dia udah pintar. Makanya yang menentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya orang-orang pintar. Firaun pintar Pak, bisa berkuasa lama. Ya, berkuasa lama kalau bagus nggak apa-apa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, jin-jin pun takluk, nggak apa-apa sih, bukan lama nggak lamanya. Tapi intinya Firaun kan karena dia merasa pintar, merasa hebat, menolaklah Nabi Musa. Haman tuh arsitek, engineer yang bisa buat bangunan tinggi-tinggi. Ya, menolak juga, apalagi Korun, kaya banget. Nah, Nabi Musa. Sekarang kan gini aja faktanya. Kamu ngajak-ngajak begitu supaya selamat. Buktinya mana? Saya lebih kaya, ngapain? Itu ujian Pak, ujian bagi orang yang ada duitnya. Serius. Jangan pikir bahwa ujian itu nggak punya cuan, nggak punya duit. Jangan. Orang banyak duit itu malah susah kadang-kadang diajak kompromi itu. Ngapain ke masjid? Kamu rajin sholat miskin, saya jarang sholat kaya. Kakek saya udah kaya dari dulu, biar ndak kerja saya tetap kaya. Berat kan? Serius. Itu udah ujian Allah kepada orang-orang yang merasa punya. Seperti itu. Kalla innal insana la yatgha. Betul-betullah manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, kalau ngerasa dia kaya. Serius. Kalau bapak miliarder mungkin nggak di sini, kelasnya beda. Makan di Kalimantan, buang air kecil di Amerika Latin. Ya mungkin kalau uangnya, waduh, pergaulannya udah beda. Kalau triliuner atau begitu mungkin beda, mungkin duduk di masjid. Makanya kita bersyukur dengan keadaan kita walaupun bagaimana. Nah, jadi intinya sekali lagi. Nabi, kalau bagi Nabi ya hal ini ilmu itu sesuatu yang inti. Jadi tugas Nabi ya, Nabi itu dilantik jadi Nabi supaya menyampaikan ilmu. Makanya kalau nggak jawab saja, kalau nggak ada alasan yang tepat, berbahaya seperti itu. Nah itu juga bagi kita yang mengikuti Nabi ya harus juga menyampaikan ilmu. Makanya ini serius Pak, bukan main-main. Kalau YouTube mungkin agak kurang serius. Bagi teman-teman yang nonton channel saya, jangan lupa like, comment, and share. Kan kayak malu-malu juga ngajaknya gitu kan. Like, comment, and share. Ya intinya sih nyebarkan kontennya dia kan, seperti itu. Syukur-syukur ada yang mau, ternyata yang suka banyak kalau kontennya menarik begitu. Akhirnya bisa jutaan, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Banyak deh dapat duit akhirnya. Passive income. Nah jadi kalau Nabi Muhammad enggak, itu Nabi itu serius nyampaikan liyuballigh syahid minkumul ghaib. Serius Nabi ngomong begitu. Kenapa? Karena Nabi ingin supaya umat manusia itu berilmu. Nabi meninggal, nabinya meninggal, ilmunya masih ada. Kenapa? Ada yang mewarisi. Yang mewarisi ilmu itu disebut pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu ya ulama. Seperti itu. Makanya kata Nabi, liyuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ilmu yang dapat dari Nabi. Dan sudah pernah kita ceritakan dulu sahabat itu betul-betul disampaikan betul. Kalau kita kan alah, enggak usah lah gitu-gitu. Nah, padahal itu satu yang berharga.
Karena gini, sudah kita sepakati manusia itu asalnya rugi. Innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh tidak mungkin kalau nggak ada ilmu. Jadi dua I, iman ilmu, iman ilmu, iman ilmu. Ini aja. Jadi manusia itu derajatnya naik lebih tinggi dari kerbau, dari binatang, karena iman dan ilmu. Kalau nggak ada iman dan ilmunya, ya sama binatang, bahkan adol, kata Allah, balhum adol, hum kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, lebih sesat lagi. Kalau binatang ternak atau buaya makan satu kenyang mungkin, atau besok-besoknya makan lagi, setahun sekali biasanya makan, atau ada yang makan pemakan manusia. Kalau manusia, sekali ngebom mati 1000 orang, mati 200 orang, bisa mencincang-cincang orang berapa orang, ya, bisa membunuh banyak orang, bisa merugikan banyak orang. Wah, pokoknya lebih sesat. Kenapa? Kalau tidak beriman dan berilmu, atau imannya ada tapi tipis, ilmunya ada tapi dikit, itu juga merugikan. Makin bagus imannya, makin banyak ilmunya, makin bermanfaat. Makanya nanti puncaknya, salah satu pancaran iman dan ilmu adalah manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi iman dan ilmu, dua I, iman dan ilmu, itu yang mengangkat derajat manusia. Tapi kata Allah, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah tahu apa yang kamu lakukan. Nah, manusia itu ya dia beraktivitas, tapi kebanyakan bukan untuk iman dan ilmu, atau bukan untuk mencari keimanan dan mendapatkan keilmuan. Dia berbuat setiap hari, berbuat, beramal, tapi bukan untuk keimanan. Nah, sekali lagi sering kita sampaikan, kalau kita buka Al-Quran, surat Yusuf, akhir surat Yusuf, bahwa kebanyakan manusia itu memang ogah beriman, bahkan mempersekutukan Allah. Itu udah kata Allah. Nggak percaya, Bapak tanya penduduk dunia terbesar itu siapa sekarang? Bukan umat Islam, orang yang nggak percaya kepada tauhid. Nah, silahkan buka sensus dunia. Jadi penduduk bumi ini itu bukan orang beriman paling banyak. Makanya yang bersyukur itu sedikit, yang beriman lebih sedikit daripada tidak beriman. Nah, makanya nanti ada Ya'juj Ma'juj, Gog Magog, Ya'juj Ma'juj. Ya, nanti Bapak baca surat Al-Kahfi kan diceritakan bagaimana tentang Ya'juj Ma'juj. Itu sosok yang kepalanya itu cuma dunia. Jadi cuma kekuasaan. Iya, itu Ya'juj Ma'juj. Mereka banyak dan kuat. Bahkan kalau dalam hadis diterangkan, mereka itu menentang semua selain apa yang mereka percayai, termasuk konsep Tuhan di atas, Allah Subhanahu wa taala, atau yang lain. Pokoknya Tuhan menguasai itu nggak ada, sampai dia panah ke langit. Penduduk bumi sudah kita kalahkan, tinggal penduduk langit kita panah, kemudian diberikan darah. Itu hadis sahih. Akhirnya semuanya udah kita kalahkan. Jadi ateisme yang akan menguasai dunia di akhir zaman. Ateisme, tidak percaya kepada pencipta, tidak percaya kepada agama, itu yang akan merebak di akhir zaman, dan sekarang aja udah. Nah, jadi penduduk terbanyak atau terbesar di dunia itu orang yang tidak percaya kepada konsep hari akhir. Nah, seperti itu udah Allah katakan seperti itu. Nah, makanya ketika kita ini kok menerima keimanan, mama kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita, itu ya nikmat Allah yang luar biasa, harus kita syukuri betul-betul. Nah, kita baca hadisnya. Jadi masalah ini serius, ilmu itu serius. Jadi sampai Imam Bukhari ngasih judul tentang bagaimana kalau nggak langsung menyampaikan ilmu padahal ditanya. Jadi ada orang perlu. Jadi ilmu itu lebih berharga dari harta. Ilmu itu lebih berharga dari harta. Buktinya apa? Para nabi yang kaya dengan yang pas-pasan lebih banyak yang pas-pasan. Nabi itu banyak. Nabi yang disebut Al-Quran yang kaya ya Nabi Sulaiman, itu pun dapat dari bapaknya, maksudnya ada turunan Nabi Daud kan, Nabi David. Nah, itu kalau orang Islam sama orang Yahudi bedanya apa Pak? Mereka itu bangga tentang David, bintang David, Daud, ya, Sulaiman, mereka bangga, tapi mereka enggak meyakini Nabi.
Beda sama kita. Makanya mereka nanti cerita tentang Nabi Sulaiman melakukan sihir, Sulaiman begini. Itu nggak apa-apa kalau mereka, karena bukan nabi, cuma raja yang sukses. David sama Sulaiman. Kalau umat Islam kan nabi. Makanya dalam kitab-kitab mereka cerita miring tentang para nabi biasa. Kalau orang-orang Yahudi, dalam Islam enggak. Makanya Islam itu membersihkan nama baik para nabi. Coba nanti kalau kita baca perjanjian lama atau banyak perjanjian lama tuh kisah aneh-aneh tentang nabi. Ya, Nabi Sulaiman main sihir lah. Nabi Sulaiman memerangi sihir, dibilang tukang sihir karena bisa terbang. Bisa bicara dengan binatang. Bisa menguasai angin kan. Nah, bilang Nabi Sulaiman main sihir, padahal Nabi Sulaiman melarang sihir. Seperti itu. Nah, seperti itu tuh beda antara orang Yahudi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca hadisnya. Di sini kata Imam Bukhari telah mengabarkan kepada kita ustadz kita Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan dari ustadznya lagi Fulaih. Atau Muhammad bin Fulaih dari bapaknya Fulaih dari ustadznya Hilal dari ustadznya Ato bin Yasar. Jadi Ato bin Yasar itu ulama besar dari kalangan tabi'in. Jadi setelah para sahabat mengajar, ada ulama-ulama di Madinah termasuk Ato bin Yasar, itu ulama Madinah. Nah, jadi Ato bin Yasar seorang tabi'in, muridnya sahabat, ya tentunya dia mengambil ilmu dari sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Di sini Ato bin Yasar ya itu dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bainama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu majlis. 1908 masih ada waktu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu majlis, yuhadditsul qauma, sedang ceramah kalau bahasa kita, sedang menyampaikan ajaran Allah, sedang menyampaikan ilmu juga. Ja'ahu a'rabiyun, tiba-tiba datang orang pedalaman. A'rabiyun, kalau Arabiyun tuh orang Arab kota Pak. Arabiyun tuh tinggalnya di kota modern, maksudnya modern tuh ya kalau zaman Muhammad modernnya ya begitu, zaman kita modernnya begini contohnya. Jadi kalau Arabi itu orang yang jauh dari kota itu Arabiyun. Kalau Arabi umum biasanya untuk yang daerah perkotaan. Kalau Arabi itu yang jauh dari kota, istilahnya di pedalaman. Nah, seperti itu. Tiba-tiba datang Arabiyun, orang kampung begitu ya, orang pedalaman datang kepada Nabi. Faqala, kemudian bertanya, mata sa'atu, kapan sih kiamat? Nah, datang langsung nanya, Nabi lo lagi ceramah, datang, kapan kiamat? Nah, kapan kiamat? Kan begitu Pak, kadang-kadang kalau orang nggak sekolah, mohon maaf, nggak sekolah, jauh dari belajar itu ya suka-suka dia. Masih mending di zaman Nabi ada juga orang Arabi juga datang ke masjid, tiba-tiba, wah ini enak nih ada atapnya, kencing di pojok masjid, gitu. Ya, hadis sahih. Nah, sahabat ada yang marah-marah, ada yang mau nendang lah, ada yang ngomel. Kata Nabi, biarin, jangan ditendang sampai selesai kencing. Nah, baru Nabi panggil. Sahabat mah udah mau mukul dan riakin, ya kan ini masjid. Ya dia mah nggak tahu, namanya juga nggak belajar fikih, belum belajar fikih lah, fikih toharo. Nggak tahu, ya nama Islam sih, dia udah Islam, cuma masih jauh sekali. Nah itu juga fakta sosial. Jadi kita sebagai dai, nggak semua orang tuh pinter kayak bapak. Belum tahu Pak, dia belum tahu. Nah itu tugas kita menyampaikan. Tapi nanti juga Allah tahu siapa yang nggak mau tahu, siapa yang memang betul-betul otaknya nggak nyampe dan nggak tahu. Sebetulnya itu bisa, dia bisa ngaji, dia bisa mengeluarkan hartanya untuk belajar, ya, tapi nggak mau belajar. Nah itu Allah tahu, kalau dia tersesat ya salah, Allah maha adil, nggak bisa ditipu. Tapi kalau betul-betul memang nggak nyampe dan dia jauh, namanya ya Allah maha pengampun. Nah itu kencing. Jadi Nabi melarang
untuk diganggu. Ya mungkin susah juga Pak kalau sebelum kencing mungkin karena cepat dia datang langsung kencing. Kalau Nabi tahu mau kencing ya sudah dilarang sebelumnya, nggak boleh juga kita membiarkan orang kencing di masjid. Ya tapi karena kecolongan gitu ya, kata Nabi biarin. Seperti itu. Kenapa? Kalau ditendang atau lagi kencing ditendang atau dikejar-kejar malah lari-lari, karpet nggak ada karpet zaman itu. Zaman Nabi Pak, tanah, pasir. Ya, bisa kotornya kemana-mana kan. Coba bisa kena mukanya juga kalau dia lari-lari. Repot cuci badan, masjidnya malah tambah susah. Udah lebih baik satu, tapi kita bersihin nanti. Kata Nabi tinggal siram aja aman. Udah dibentak-bentak itu sama sahabat Nabi. Kata Nabi, ya sabar, namanya juga orang nggak tahu. Sampai akhirnya Nabi ngomong yang lurus aja, jelasin yang lurus. Wahai fulan, ini masjid tempat sholat, tempat yang baik, bukan tempat BAB atau BAK, buang air kecil gitu. Itu bahasa saya Pak. Jadi ini bukan untuk tempat untuk buang hajat, jadi nggak boleh ya. Udah gitu aja kan udah nyampaikan. Ya, akhirnya oh iya berarti nggak boleh. Mungkin kan sebagian orang tuh saking nggak tahunya Pak, apa ini masjid atau apa atau bisa jadi memang dia tuh nggak tahu kalau itu masjid, nggak tahu juga sih. Pokoknya ya aneh aja tiba-tiba kencing di masjid. Nah, terus apa kata orang pedalaman ini? Kalau Muhammad baik ya Allah, sayangi saya dan Muhammad, yang lain nggak usah gitu Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Jago juga dia berdoanya. Bagus juga bahasanya Pak. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Bagus juga ternyata bait susunan doanya. Wahai Allah, kasih sayangi kita sama Muhammad aja, saya sama Muhammad, yang lain nggak usah galak-galak. Kata Nabi, ojo ngono, jangan gitu juga. Ya semuanya didoain, jangan pilih kasih. Ya karena galak banget tadi soalnya, yang lain saya dibentak, dipelototin. Nah itu kisah Arabi juga. Nah ini juga Arabi, datang-datang langsung nanya. Nah, itu bagus juga kalau mau dibuat penelitian. Nabi pernah juga lagi khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang masuk. Ya Rasulullah, nggak ada hujan. Nah, akhirnya Rasulullah ngobrol. Jadi kalau ada jamaah rame, kalau imam boleh ngomong Mbak. Itu jangan ribut, keluar. Jangan keluar, jangan ribut. Imam boleh Pak. Kalau imam itu ngomong dengan makmum boleh. Ada orang di zaman Nabi ya, udah penuh sapnya, nggak ada tempat lagi depan, dia saking semangatnya ingin depan, akhirnya ngaju ke depan, akhirnya nyakiti orang. Kata Nabi, faqad adaita wa anaita, ganggu, udah telat, nyakitin lagi. Kata Nabi, udah duduk situ. Kalau udah nggak ada, kecuali ada celah, bagus itu dapat pahala. Cari tempat kosong. Tapi kalau udah penuh jangan, kasihan orang. Nanti begini sholatnya, saking rapatnya akhirnya nggak ngadap kiblat, serong, nggak bagus tuh. Ada itu teman-teman, masya Allah, saking ingin rapatnya sampai begini, miring. Ojo, jangan gitu, nggak boleh itu. Standar aja Pak. Yang penting udah ketemu tumit kita sama tumit dia berdekatan. Kalau bisa sih nempel, jangan. Kalau nggak kurapan temannya maulah Pak ditempelin. Saya pernah nempelin begitu ditendang. Waktu di Jawa. Ya tapi kalau nggak mau ditempelin ya nggak usah dipaksa. Kalau bisa sih memang nempel. Walaupun jangan juga akhirnya bukan nempel lagi Pak. Sebenarnya udah nggak cukup begini. Itu jadi bukan menghadap kiblat serong, jadi itu juga nggak betul. Jadi tetap kita juga harus tahu dong. Nah oke, ala kuliah. Jadi imam tuh boleh negur, imam boleh. Soalnya kan bingung kadang-kadang, saya mau ngomong, contohnya lah anak-anak muda sekarang, saya nggak tahu ya kenapa sejak saya kecil sampai segede ini, gede kan sudah Pak, kenapa masih ada orang ribut kalau Jumatan, kalau tidur masih mending Pak, nggak ganggu orang. Tapi yang jangan juga, nggak dapat pahala juga. Ya, tapi kenapa ya masih ada orang ribut kalau Jumatan? Yang di belakang tuh, wabil khusus anak SD, SMP, SMA, masih ribut. Aduh, berarti nggak sampai ansitu wasma'u atiu, dengerin, meneng apa enggak. Nah itu juga berarti hati kita keras kayaknya Pak. Udah dibilangin kalau imam khotib jangan ribut, ngomong ke temannya diem aja nggak boleh. Jadi bingung kan ya.
Jadi kalau kita ngomong ke teman kita, jangan ribut, kita yang tidak boleh, kata Nabi, kita yang sia-sia Jumatannya, apalagi yang ribut. Nah itu solusinya apa? Imamnya harus tahu, bisa mengontrol. Imam mah boleh lagi khutbah, sana mohon jangan ribut dulu. Mungkin kaget itu imamnya ngomong batal. Tidak, kalau imam boleh, imam ngomong ke makmum boleh, negur makmum, ya negur jamaah boleh. Tapi kalau sesama makmum bisa sia-sia Jumatannya, ya. Faqad lagaut ansitu wasma'u wa ati'u, ya, harus diam. Coba itu dihayati. Ya tapi masalahnya apa, yang ribut datang setelah itu. Belakangan datangnya, ini tetap aja ribut. Itu coba perhatikan di masjid-masjid kaum muslimin, yang belakang tuh ribut, bocil itu ribut. La ilaha illallah. Masa sih mau kita lestarikan? Dulu kakeknya yang ribut, sekarang cucunya. Bisa nggak kita rubah itu, Pak? Agak tertib dikit. Yaitu gimana ya? Ya tugas guru agamanya ngomong apa namanya, nanti kalau Jumatan, pas hari Jumat lebih baik tidur. Oh jangan juga, jangan ribut, datang ke masjid, dengerin, pahalanya besar. Seperti itu, pahalanya besar. Kalau ribut kita nanti sia-sia Jumatannya. Dengerin itu nasihat, ya nasihat, 1 ayat 2 ayat denger, udah Pak dapat pahala lumayan. Itu melatih kita itu sombong enggak. Nah, kalau kita nggak sombong, maulah denger 1 ayat 2 ayat, lumayan jadi pengingat. Tapi kalau kita sombong, paling itu lagi turu aja, tidur ayatnya lah. Ini kan kita mau dices seminggu sekali denger ayat, walaupun mungkin kemarin khotimnya itu lagi, sekarang ini lagi, penyampaiannya mirip-mirip, ya enggak apa-apa, pengingat. Bismillah, jangan sombong. Aku wis ngerti, jadi Jumatanku niatnya formalitas saja. Oh jangan, kita itu mau sholat, nanti sholatnya baca sabis marobikal a'la, ya enggak apa-apa, Al-Fatihah lagi, ya begitu memang. Kita harus menerima kenyataan itu. Jangan wah ini maning, ya gitu lagi, ya memang begitu. Kita harus menerima hidup kita itu seperti itu. Jangan akhirnya alasan tidur, alasan nggak perhatiin imam baca apa dia nggak mau tahu, akhirnya nggak dapat lah. Kan hidup kita itu pahalanya kan dari yang gitu-gitu, Pak. Sholat, dengerin baca Quran, itu yang membuat kita sukses. Bahkan celaka kita di akhirat ya gara-gara itu tadi, gara-gara ribut. Ya, akhirnya nggak tahu hukum Islam. Setiap Jumatan nggak fokus, yang nggak tahu hukum Islam jadinya, syariat Islam. Udah seminggu sekali nggak mau tahu. Wah itu gimana itu? Pokoknya bismillah lah guru agama setiap hari Jumat, yang SMA, yang ali-ali, pokoknya jangan tidur, jangan ribut. Terus ingetin, biasanya Pak, kalau terus diingetin akan nempel. Walaupun nggak semuanya, tugas kita pucuk menyampaikan. Katanya di Jepang itu, saya pernah ngelihat sendiri sih, YouTube, bukan ke Jepang Pak. Orang Jepang itu dalam lalu lintas itu acak-acakan juga, udah nerobos-nerobos gitu. Tapi setiap hari diingetin sama polisinya, itu diingetin. Itu perlu bertahun-tahun, akhirnya terbentuk karakter menghormati aturan. Memang perlu waktu. Orang tuh punya kesadaran tinggi itu perlu waktu. Dan di kita kan kesadaran itu perlu kita latih juga. Udah kecelakaan, bawa telur katanya kan tuh, kecelakaan bawa apa? Mati supirnya, dijarah Pak, sama sak dompet-dompetnya, sak HP-HP-nya, sak telur-telurnya dijarah sama masyarakat sekitar. Ini apa? Berarti khutbah Jumatnya nggak masuk. Ya ibu-ibu mentang-mentang nggak Jumatan juga nggak mau tahu. Ya ini tugas bapak sing Jumatan nyampaikan sing ke emak. Mak, tadi aku dapat Jumatan, kalau ada orang kecelakaan tuh ditolongin, bukan malah diambil hartanya atau uangnya. Itu tugas bapak, nyampaikan ke rumah tangga. Karena yang Jumatan yang wajib laki, nanti nyampaikan ke bininya, ke anak buahnya di rumah, seperti itu. Ya ini kan perlu waktu. Nah jadi insya Allah nggak apa-apa. Saya yakin kalau guru agamanya ngingetin terus, atau kepala sekolahnya ngingetin terus, kebentuklah satu dua. Kalau terus diingetin, lama-lama terbentuk di sini. Oh jangan ribut. Ya kayak kita aja, kalau pikirannya miskin atau nggak enak, ya gitu terbawa.
apa yang kita dengar itu akan menjadi apa? Cara pandang kita. Sampaikan saja. Tapi mungkin kurang disampaikan sih kayaknya. Jadi masih ribut. Nah, apalagi mamanya nanti sebelum anaknya Jumatan, nak awas kalau ribut. Awas itu maksudnya jangan maksudnya nah nanti kalau Jumatan jangan tidur, jangan ribut, duduk sampai ke orang tua, jangan sama teman-teman kamu. Setiap mama ngomong begitu ada hasilnya Pak. Ada sebagian anak itu mau nurut kalau diingetin, tapi nggak pernah diingetin, ya nggak nurut. Rame jangan pecicilan ya, rame sampai khotibnya yang malu mengingatin. Ingatin aja kalau khotib, woi jangan ribut, saya tembak. Nggak usah juga. Intinya itu tanggung jawab kita bersama. Kan terbentuk Pak nanti mau lulus dari UGM, tapi sudah ya lulus dari sekolah, jangan koruptor, jangan jadi koruptor, jangan jadi pembohong. Setiap guru ngingetin gitu, jangan tanggung jawab guru agama saja atau mata pelajaran akhlak saja. Semua guru ngomong begitu. Guru penjaskesnya, guru apa, pas olahraga, ini cari ridho Allah nah. Orang mukmin yang sehat itu lebih Allah cintai karena kesehatannya bisa digunakan untuk menyembah Tuhan, bermanfaat untuk manusia yang lain. Anak-anak kan terbentuk. Tadinya mau hidup tuh mau happy aja, anak-anak diingatin terus. Oh iya, hidup kita harus terarah. Jangan cuma happy saja. Nah, kan alhamdulillah kalau begitu. Mari para guru mengingatkan. Nah, langsung ke hadisnya. Datang Arabi kemudian tiba-tiba nanya, mata sa'ah, kapan Isa? 29 26 3 menit lagi. 6 menit boleh kita selesaikan hadisnya. Kapan kiamat? Ya jadi dia udah tahu tentang beriman, cuma ya udah beriman dia Pak, cuma ya mau nanya lah. Tapi sebetulnya itu Rasulullah tuh ya sangat menghargai orang ini karena datang dari pedalaman, tiba-tiba nanya, semangat kan Pak, bagus Pak, datang langsung nanya kapan kiamat. Nah gitu. Tapi Nabi nggak ngereken, Rasulullah tetap menyampaikan ilmu. Nah di situ kata para ulama, yang pertama lebih berhak dari yang kedua loh. Ini Nabi lagi fokus sekarang. Ini kan juga menyampaikan ilmu. Ini lebih berhak karena udah hadir dari pertama, itu hadir terakhir. Ya sesuai dengan nomor urut kecuali darurat banget. Oh bisa lah ini didahulukan. Darurat banget nih, kecuali ini darurat banget bisa didahulukan. Tapi kalau ini juga ilmu, tapi ini pertama. Nah, jadi sampai segitunya. Jadi kita mendahulukan yang lebih berhak. Ini kan lebih berhak. Nah, seperti itu. Itu. Jadi ketika Rasulullah nggak jawab itu, sahabat dua pendapat langsung. Kayak paling nggak denger, kata sahabat. Denger tapi memang nggak direken. Dua pendapat sahabat gitu. Jadi saking ketika Rasul nggak langsung jawab itu, akhirnya sahabat terpecah dua. Ya kan nggak biasanya Rasul kan baik banget Pak orangnya, tiba-tiba kok dicuekin orang ini. Ada apa ini? Jadi diamnya Rasulullah, perbuatan Rasul itu jadi ilmu. Jadi sini para ulama mengatakan, jadi kalau kita lagi menyampaikan ilmu, fokus aja nggak apa-apa. Yang nanya nanti aja belakangan. Nah, kita fokus ke penyampaian biar nggak terputus konsentrasi. Nanti ini jadi bukan berarti kita menyembunyikan ilmu, itu yang pertama. Nah, kemudian setelah selesai, Nabi selesai baru nanya, mana tadi yang nanya? Mana tadi yang nanya? Ya, ana ya Rasulullah, nih saya Rasulullah, nggak disebutin Pak siapa namanya. Qala idza duyiatil amanah fantadiris saah. Kata Nabi, kalau amanat udah disia-siakan, tunggu kiamat, kata Nabi. Nah orang itu tuh nanya apa tadi itu, tapi Nabi jawabannya dengan sesuatu yang lebih dialami oleh semua manusia, seperti itu. Kalau kiamat kan nggak semuanya ngalami Pak, kiamat yang meledak itu nanti ya bumi dilepas, gunung-gunung dilepas betul hancur, itu kan nggak semua ngalami. Nah tapi kalau yang ini kita akan mengalami kiamat kita masing-masing. Masyarakat tersebut akan mengalami kiamat, keluarga tersebut, orang tersebut akan mengalami kiamatnya masing-masing. Kata Nabi, kalau amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamatnya atau kehancurannya.
Nah, jadi kiamat dunia yang hancur itu ya berhubungan dengan ini juga. Ketika ini udah banyak banget, ya kepala keluarga udah nggak amanah lagi, kepala negara udah nggak amanah lagi, guru udah nggak amanah lagi, murid udah nggak amanah lagi, semuanya nggak amanah. Berarti udah nggak ada gunanya manusia ini, ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupan ini, dihancurkan, dihisaplah manusia itu. Nah, kemudian kaifa idu'atuha, emang gimana sih menyanyiakan amanat itu wahai Rasulullah? Qala idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kata Nabi, apabila perkara itu diserahkan, ya, dilantikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Nah, otak kita pertama kali ketika dengar hadis ini, ya kalau nyupir mobil serahkan kepada yang udah punya SIM yang bisa nyupir. Saya nggak bisa nyupir pesawat, suruh nyupir pesawat, kiamat kan gitu. Itu kan yang pertama kali di pikiran kita kan gitu Pak ya. Ya, saya nggak bisa jadi guru atau memang nggak tahu menau tentang guru, cuma taunya dodos suruh jadi guru, nggak nyambung, kiamat juga. Ya, ini intinya. Kalau perkara diserahkan ke bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat atau kehancurannya. Ya, ketika dia nggak ahli di bidang kepemimpinan, kita serahkan dia ngurusin kepemimpinan, hancur. Makanya pemimpin yang adil pahalanya gede, pemimpin nggak adil atau pemimpin nggak capable, dosanya juga gede. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini, kata-kata Rasulullah apabila diserahkan kepada bukan ahlinya itu bukan hanya dia itu bisa. Saya bisa nyupir, ya, kemudian saya diserahkan mobil, aman. Belum. Saya jago matematika, jago fisika, bisa buat bom atom, diserahkan. Saya jago komputer, suruh ngerjain ini di perusahaan Kedeko, nanganin ini, aman. Belum. Sekedar menyerahkan kepada yang bisa, itu belum. Dia S1-nya di bidang teknik apa? Diserahkan, bisa. Belum. Sekali lagi, yang dimaksud ahlinya sekedar bisa itu bukan, belum cukup. Satu lagi, dan dia melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Saya bisa nyupir, tapi dengan bisa nyupir saya itu saya dapat amanah suruh nyupirin, tapi saya kerjain, saya nabrak-nabrakan orang, kemudian saya kabur. Dengan keahlian saya justru saya merugikan orang, ya kan? Iya. Nah, sudah azan Pak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.